Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas samii'il 'aliim minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai taklim pada kesempatan hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani fillah rahimakumullah. Pada kesempatan hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Mukhtarul Ahadits, kitab kumpulan hadis yang dikarang oleh Sayyid Ahmad Al-Habsyi, yang pada kesempatan hari ini insyaallah kita akan membahas hadis yang ke-11. Hadis yang ke-11, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, terdapat dalam kitab Sunan Abu Daud. Beliau mengutip salah satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abghadul halal ilallahi at-talaq. Sesuatu yang halal tapi sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah at-talaq, cerai atau tolak, perceraian. Hadirin rahimakumullah, ihwani wa akhwati rahimakumullah. Subhanallah. Dalam pernikahan itu ada yang disebut dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Tujuan pernikahan itu adalah untuk memperbanyak keturunan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat senang dengan umatnya nanti di akhir zaman yang jumlahnya banyak. Yang kedua, banyaknya umat Nabi Muhammad itu untuk melanjutkan risalah kenabian, yaitu ad-da'watul islamiyah, dakwah atau menyeru tentang terhadap ajaran agama Islam. Dan tujuan pernikahan lagi diantaranya adalah untuk menyatukan dua insan agar supaya saling mencintai, saling menghormati, saling menghargai satu sama lain. Antara suami dengan istri itu dibutuhkan kerjasama yang baik, kekompakan, sehingga jiwa seorang suami akan merasa damai dan tentram ketika di samping istrinya yang solehah. Begitupun sebaliknya, jiwa seorang istri akan bahagia, tenang, damai ketika di sampingnya ada laki-laki yang soleh. Maka cerminan dari suami yang soleh bisa dilihat, insya Allah istrinya solehah. Begitupun sebaliknya, istrinya yang solehah akan mempunyai suami yang soleh. Walaupun ada beberapa contoh-contoh kasus seperti keluarganya Abu Lahab, seperti keluarganya Nabi Lut, keluarga Nabi Nuh, dan keluarga Nabi Ibrahim, dan itu akan menjadi contoh-contoh teladan bagi kita semua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan uswah dan qudwah kepada kita dalam keluarga, dalam pembinaan rumah tangga. Beliau mengedepankan prinsip-prinsip kejujuran dan saling menghormati kepada istri-istri beliau. Maka ada perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang disebut dengan at-tolak, halal tapi sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena talak itu tidak sesuai dengan tujuan-tujuan pernikahan itu. Subhanallah. Makanya ihwani wa akhwati rahimakumullah, Bapak dan Ibu, kita berusaha untuk melakukan hal yang baik dan yang terbaik dalam keluarga. Jaga amanah yang telah Allah berikan kepada kita semua. Keberlangsungan kehidupan keluarga itu harus dimulai dari diri pribadi dan dari keluarga. Terus satu sama lain tanamkan
prinsip-prinsip saling mencintai, menghormati, jujur, saling menghargai satu sama lain, termasuk konsep ta'awun di dalam keluarga itu. Saling bantu membantu. Ketika hal itu tidak terjalin, nauzubillahi min dzalik. Hari ini nauzubillah nampak di akhir tahun 2019 awal tahun 2020 data perceraian yang banyak di kantor urusan agama atau di pengadilan agama luar biasa, sangat signifikan. Kenapa demikian? Di antara penyebabnya adalah karena minimnya pemahaman Islam dan akidah Islam terhadap syariat Islam itu sendiri. Maaf, adanya teknologi seperti handphone dengan media sosial lainnya, ada WA, IG, Facebook, Twitter, YouTube dan lain sebagainya, agak menggeser sedikit keyakinan dan akhlak atau moral generasi muda Islam atau keluarga-keluarga muda di Indonesia. Maaf, seringkali dengan telekomunikasi yang canggih, dengan media sosial yang banyak, akhirnya banyak dengan dilakukan kemudaratan. Di antaranya adalah akhirnya terjadi perceraian di antara mereka. Nauzubillahi min dzalik. Maka ikhwani wa akhwati rahimakumullah, tanamkan dalam diri pernikahan itu adalah amanah, pernikahan itu adalah tanggung jawab yang Allah berikan kepada kita, yang sampai akhir hayat kita pertanggungjawabkan di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yakin bahwa perceraian itu adalah jalan emergensi, solusi terakhir ketika solusi-solusi yang mudah tidak bisa, solusi-solusi yang lain sudah tidak bisa dilakukan, terakhir adalah cerai. Diingat, cerai itu akan banyak akibat negatifnya, walaupun ada positif tapi lebih banyak akibat negatif. Di antaranya anak yang terlantar, kemudian hati yang sudah pecah di antara suami dan istri, tidak saling percaya lagi, sudah tidak ada rasa cinta. Ihwani wa akhwati rahimakumullah, subhanallah, kita berusaha sebaik mungkin, semaksimal mungkin untuk menjadikan keluarga-keluarga kita dan keluarga-keluarga kaum muslimin untuk bersama-sama menjadi hamba Allah yang terbaik, yang tunduk dan patuh kepada Allah, membina keluarga, memperbaiki satu sama lain. Makanya mohon maaf, sebelum seorang suami nuntut kepada istrinya, perbaiki dulu dirinya. Begitupun sebaliknya, sebelum seorang istri nuntut kepada suaminya, perbaiki dulu dirinya. Makanya ada istilah, kalau kau mempunyai keinginan mempunyai perempuan yang solehah seperti Khadijah, solehah seperti Aisyah, perbaiki akhlakmu sebagaimana Rasulullah mempunyai iman, ibadah dan akhlak yang mulia, maka Allah akan berikan perempuan yang soleh, yang solehah seperti Khadijah atau Aisyah. Begitupun sebaliknya, ketika seorang perempuan menginginkan suaminya seperti orang yang soleh seperti solehnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka perbaiki dirimu, ibadahmu, agamamu sebagaimana keimanan yang dimiliki oleh Khadijah dan Aisyah. Maka satu sama lain fastabiqul khairat, berlomba-lomba memperbaiki diri, bukan menuntut pasangannya. Memperbaiki diri, perbaiki diri. Wahai para suami, tundukkan pandanganmu, kuatkan ibadahmu, tingkatkan akidahmu, muliakan akhlakmu, insya Allah istrimu akan mengikuti. Wahai para istri, jaga hijabmu, jaga auratmu, muliakan akhlakmu, tinggikan derajat iman dan ibadahmu, insya Allah suamimu akan mengikuti apa yang kau lakukan. Saling fastabiqul khairat, saling mendoakan, bukan saling mencari kesalahan, bukan saling mencari kejelekan satu sama lain. Kalau sengaja nyari kejelekannya, pasti akan ketemu. Jarum yang jatuh di tengah malam, di kegelapan sekalipun, kalau sengaja dicari, insya Allah ketemu. Tapi di siang hari atau di bawah lampu yang terang, kalau kita tidak mencari jarum itu, jarum pun tidak akan ketemu. Artinya,
Kesalahan suami, kesalahan istri, sekecil apapun, kalau dicari akan ketemu. Tapi kalau kita maafkan, lupakan, selesai. Oh, setiap orang punya masa lalu, iya. Tapi setiap orang punya kesempatan untuk bertaubat dan berbuat baik. Maka ketika orang sudah bertaubat, minta ampun kepada Allah dengan taubatan nasuha, lupakan masa lalunya, tatap masa depannya. Karena kita dengan istri kita atau perempuan dengan suaminya akan menikah dengan masa depannya, bukan dengan masa lalunya. Maka insya Allah kita doakan, mudah-mudahan kita semua yang sudah mempunyai istri atau suami, Allah jadikan keluarganya keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga keluarganya menjadi keluarga-keluarga yang menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam. Kita doakan juga muslimin muslimat, pemuda-pemudi Islam yang sudah siap menikah tapi belum ketemu jodoh, mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar yang terbaik. Allah berikan jodohnya di dunia, laki-laki atau perempuan yang soleh dan soleha, yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang masih sedang belajar, belum ada keinginan untuk menikah, tapi baru iseng untuk pacaran, putuskan. Jangan main-main sebelum terjadi. Jangan main-main. La taqrabuz zina. Jangan dekat-dekat dengan perbuatan zina. Perbanyak ibadah dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang masih dalam dunia pendidikan, Allah berikan ilmu yang banyak yang bermanfaat, Allah tinggikan derajatnya. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah mudah-mudahan apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya garis bawahi hadis ini, abghadul halal ilallahi at-talaq. Perbuatan halal yang dibenci oleh Allah yaitu cerai atau tolak atau berpisah suami dan istri. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari perbuatan ini dan Allah muliakan kita di dunia dan di akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.